Maka menghadirkan rasa lapang kepada sesama, satu di antara nasihat yang luar biasa. Kalau melapangkan diri tentu semua keinginan orang, tapi mampu membagi lapang kepada sesama, itu tak semua orang bisa melakukannya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, Ayyul a'mali ahabbu ilallah, Rasul di antara sekian banyak amal baik mana yang Allah Subhanahu wa taala sukai? Satu di antaranya idkhalus surur fi qalbil mu'min, menyenangkan hati orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini Allah masih menghadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongannya kita tergerak untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan Allah. Semoga langkah kaki kita telah akan menjadi langkah kaki yang Allah mudahkan perjalanan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan wal khamisa asyar, adapun cabang iman yang ke-15, as-sabru, yaitu sabar. Sabar bagian dari cabang keimanan. Di iman ketika Rasulullah sebutkan lebih dari 70, satu di antaranya adalah sabar. Dalam bab sabar ini Imam Nawawi mengutip pendapat Abdullah Al-Maghawiri li Abil Hasan Al-Ashbali. Ketika itu Abdullah Al-Maghawiri berpesan kepada Abil Hasan Al-Ashbali, ya Abul Hasan, amuruka bi khamsin wa anhaka an khamsin. Aku menganjurkan engkau untuk melakukan 5 hal dan kemudian tinggalkan pula 5 hal. Apa 5 hal tersebut? Yang pertama, amuruka bihtimali adzal khalqi. Aku menyuruhmu untuk menjadi orang yang kuat menanggung beban ketika orang menyakitimu. Maka ketika hidup di dunia, tak mungkin kita lepas dari orang yang akan menyakiti kita. Itu sudah satu keniscayaan. Mungkin kita akan selamat 1 kali, 2 kali mungkin kita akan tersakiti. 2 kali kita akan selamat, barangkali ketiga atau keempat kita akan tersakiti. Jika itu terjadi padamu, maka pikullah beban itu. Ketika kita mampu memikulnya, berarti satu di antara cabang keimanan yang disebut dengan sabar itu ada pada kita. Maka orang yang berinteraksi dengan orang lain, wa yasbir ala adahum, lalu kemudian dia sabar kalau seandainya tersakiti, jauh lebih mulia baginya dibanding dia mengurung diri sehingga tak ada orang menyakitinya dan dia juga tidak akan menyakiti orang lain. Lebih baik bagi orang yang kemudian mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian pesan yang kedua, wa idkhalur rahah 'alal ikhwan. Bagaimana menghadirkan rasa lapang kepada saudara. Menghadirkan rasa lapang kepada sesama. Maka menghadirkan rasa lapang kepada sesama, satu di antara nasihat yang luar biasa. Kalau melapangkan diri tentu semua keinginan orang, tapi mampu membagi lapang kepada sesama, itu tak semua orang bisa melakukannya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, Ayyul a'mali ahabbu ilallah, Rasul di antara sekian banyak amal baik mana yang Allah Subhanahu wa taala sukai? Satu di antaranya idkhalus surur fi qalbil mu'min, menyenangkan hati orang yang beriman. Satu di antara cara menyenangkan itu adalah bagaimana membuat dia merasa lapang dari sulit yang sedang dia alami
dari sulit yang sedang dia hadapi. Kemudian yang ketiga, wa antakuna adzanan, hendaklah engkau menjadi orang yang lebih banyak mendengar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak mendengar itu sulit. Tapi kalau kemudian banyak berbicara itu mudah. Tapi satu di antara yang akan menyelamatkan seseorang ketika orang menjadi lebih rajin mendengar dibanding kemudian lebih banyak kemudian berbicara. Maka adzanan ini adalah orang yang lebih memilih banyak mendengar. Satu di antara pengetahuan yang sampai kepada kita tak mungkin itu akan ada kalau kemudian kita tidak memfungsikan pendengaran kita. Maka pendengaran salah satu organ tubuh yang dengan itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita punya pengetahuan. Lalu kemudian wa alla takuna lisanan, janganlah engkau menjadi orang yang lebih banyak berbicara. Artinya antara mendengar dengan berbicara itu dominankanlah banyak mendengar dibanding kemudian banyak berbicara. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang selamat. Karena mulut satu di antara anggota tubuh yang ketika Rasulullah SAW ditanya an aktsari ma yudkhilun nas annar, Rasul di antara anggota tubuh mana yang nanti banyak mengantarkan orang masuk ke dalam neraka? Kata beliau al-ajwafani, ada dua lubang, satu di antara dua lubang itu adalah mulut. Maka mulut sebelum kemudian kita berbicara, banyaklah mendengar terlebih dahulu dibanding kemudian kita berbicara. Kalau orang lebih banyak mendengar terlebih dahulu, maka pembicaraannya tentu sesuai dengan kemudian apa yang dia dengar. Kalau orang tak pernah mendengarkan sesuatu, lalu apa yang akan kemudian dia bicarakan? Selanjutnya, wa antakuna ma'an nasi ala nafsik. Hendaklah engkau ketika bersama dengan orang, ketika kita bersama dengan orang, sebagaimana kita sedang bersama dengan diri kita sendiri. Ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita, maka begitu pula kita berlakukan kepada orang. Kalau sesuatu itu senang bagi kita, begitu juga pula kemudian kita memperlakukan kepada orang. Nah, itulah pesan yang disampaikan oleh Abdullah Al-Mawawiri kepada Abil Hasan Al-Ashbari. Lalu kemudian wa anhaka. Jadi tadi aku mengingatkanmu untuk menjauhi 5 hal. Tadi melakukan 5 hal sudah, sekarang 5 hal yang dijauhi. Yang pertama apa? An muasyaratin nisa, untuk tidak memperbanyak berinteraksi dengan perempuan. Ini mohon maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi orang untuk melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang ketika dia lebih banyak duduk bersama dengan para perempuan. Tentu perempuan yang diizinkan boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian perempuan yang punya potensi untuk melakukan sesuatu yang tidak diizinkan, maka itu jauhilah. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu, betapa banyak rumah tangga itu hancur ya gara-gara tidak menjaga diri dari berinteraksi dengan lawan jenis yang itu bukan mahramnya. Maka itu di antara yang diingatkan. Kemudian yang kedua, wa hubbid dunia, jauhilah untuk menjadi orang yang cinta terhadap dunia. Satu di antara yang tidak pernah mati dari orang, satu di antara yang tidak pernah tua dari orang. Usia boleh tua, rambut boleh memutih, pendengaran bisa saja akan berkurang, begitu juga penglihatan. Tapi ada yang tidak pernah tua dari orang, satu di antaranya cintanya terhadap dunia. Cinta terhadap dunia itu tidak pernah tua. Maka meskipun usianya tua, tapi ketika ngobrol dunia, seakan-akan dia muda. Meskipun rambutnya sudah beruban, tapi kalau berbicara tentang harapan, dia masih banyak berharapan untuk kemudian menjadi muda lagi. Maka satu di antaranya untuk tidak menjadi orang yang mencintai dunia. Wa hubbur riyasah. Lalu kemudian pesan yang ketiga, jauhilah untuk kemudian cinta terhadap kekuasaan. Kalau sudah cinta terhadap kekuasaan, maka dia bisa saja menghalalkan segala cara asal kekuasaan itu sampai kepadanya. Kalau seandainya sudah cinta saat dia tidak terpilih, maka kemudian dia akan stres dengan stres yang sesungguhnya. Maka cinta terhadap kekuasaan satu di antara yang kemudian kita jauhi. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menjauhi perempuan untuk kemudian tidak cinta terhadap dunia berlebihan dan cinta terhadap kekuasaan, kemudian yang ketiga wa'anid dakwah, dan jauhilah untuk kemudian tidak mudah menjadi orang yang menuduh. Karena menuduh ini berbahaya. Menuduh itu akan menjadi fitnah, dan fitnah itu ternyata perbuatan dosa yang lebih kejam dibanding pembunuhan. Lalu kemudian wa'anil ihtiyab fi rijalillah. Jangan sampai kemudian kita tidak hadir bersama dengan orang-orang yang disebut dengan rijalullah.
Rijalullah itu adalah orang-orang yang senang dengan Allah, orang-orang yang cinta dengan Allah, orang-orang yang kemudian bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu dengan orang yang dia berusaha untuk mendekat kepada Allah, jangan sampai kita absen dari mereka. Kalau ketemu dengan orang yang berusaha memperbaiki dirinya supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita tidak turut serta bergabung dengan mereka. Lalu kemudian di penghujung walisabirina hamdun ba'duhum, dan orang-orang yang sabar maka kemudian mereka itu punya pujian ya khusuhum, yang pujian itu dispesialkan untuk mereka, bahwa alhamdulillah ala kulli halin, yaitu dia akan mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sabar itu punya pujian khusus, dan pujian itu hanya berlaku bagi mereka, dan orang-orang lain sulit untuk kemudian melakukannya. Kapan? Dia akan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala keadaan apapun yang sedang menimpa pada dirinya. Mengatakan alhamdulillah saat kita dapat gaji itu mudah, tapi mengatakan alhamdulillah saat THR tidak keluar, nah itu pasti akan sulit, berat. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang disebut dengan orang-orang sabar. Ketika kita dapat uang, sulit untuk mengukur kesabaran kita. Tapi ketika uang yang biasa kita dapat dengan tanggal tertentu mundur, bahkan kemudian tidak dapat, tapi kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, itulah pujian spesial bagi orang-orang yang sabar. Walisyakirina hamdun yakhussuhum wa huwa alhamdulillahil mun'im al-mufaddil. Orang-orang yang bersyukur itu juga ada pujian itu khusus hanya untuk orang-orang yang bersyukur. Dia tetap juga mengatakan alhamdulillah, sama dengan orang-orang yang sabar, tapi bedanya orang-orang yang bersyukur hanya terkait dengan nikmat yang dia dapat, hanya terkait dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu perbedaan antara sabar dengan syukur. Kedua-duanya adalah orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur saat Allah berikan kita karunia, alhamdulillah, mudah. Bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita amanah, dan amanah itu menjadi kebaikan di dalam diri kita, mengatakan alhamdulillah, itu juga mudah. Tapi yang paling berat ketika kita mengatakan alhamdulillah di dalam setiap keadaan. Maka puncak ucapan alhamdulillah seseorang ketika dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap mengatakan alhamdulillah. Maka dia sudah naik level dari syakir, orang yang bersyukur, naik level menjadi hamid, menjadi sabir, menjadi orang yang bersabar. Maka antara syakir, orang yang bersyukur, dengan sabir, orang yang bersabar, secara level lebih tinggi orang yang bersabar. Karena apapun keadaannya, mulutnya tidak lepas memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapati mereka ini adalah orang-orang yang sekarang berada di Gaza. Mulut mereka meskipun anaknya meninggal, mereka ketika ditanya mengatakan alhamdulillah. Ketika rumah mereka rata dengan tanah, ketika mereka ditanya, mereka tetap mengatakan alhamdulillah. Inilah yang kemudian disebut sabar, dan sabar itu satu di antara cabang keimanan. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum